pertandingan ketiga besok itu sebagai pembuktian pelatih sih yang lebih berat itu loh. Karena Coach Eduardo kan kemarin diisukan soal klausul pemecatan. Oke, halo Bola Sporter, balik lagi dengan saya Meta dari bolasport.com. Kali ini kita akan mereview pertandingan antara PSS Sleman melawan Arema FC pada pekan ketiga ya, Liga 1 2021. Pertandingan nanti akan dilangsungkan pada hari Minggu ya, tanggal 19 September 2021. Nah, untuk PSS Sleman melawan Arema FC ini kan kedua tim ini belum ini ya meraih kemenangan ya dua-duanya ya. Arema Betul. FC kan 2 kali seri ya, 1-1. Pekan pertama seri melawan Bayangkara PSM Makassar 1-1, terus pekan kedua tuh juga seri lagi tuh lawan Bayangkara FC itu juga skornya 1-1. Sementara itu PSS Sleman tuh pekan pertama itu juga imbang 1-1 ya melawan Persija. Terus pekan keduanya mereka kalah melawan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-3. Nah mau nggak mau kan ini istilahnya bakal mencari kemenangan pertama ya antara kedua tim. Nah menurut Lukman sama Alif gimana nih? Dari Lukman dulu deh. Menurutku Mbak, pertandingan ketiga besok itu sebagai pembuktian pelatih sih yang lebih berat itu loh. Karena Coach Eduardo kan kemarin diisukan soal klausul pemecatan. Nah, sedangkan Coach Dejan itu rekornya 4 kali menang, 5 kali kalah, 4 kali seri. Jadi pertandingan ini tuh mereka harus membuktikan apakah akan lebih baik ke depan atau tetap kayak kemarin sih. Itu yang berat sih dari kedua pelatih menurut saya. Oh, Alif gimana Alif? Kira-kira nanti gambaran umumnya gitu. Ya, betul kata Kak Meta dan Mas Lukman tadi sempat diperbincangan bahwa ini sebagai ajang perdana bagi kedua tim untuk peluang meraih kesempatan 3 poin perdana di Liga 1 2021. Namun di sisi lain bahwa saya melihat kalau dari statistik memang Arema FC lebih unggul ya, dia belum pernah kalah tapi selalu gagal menang. Di sisi lain PSS Sleman seri dan juga mengejutkan kalah dari Persiraja Banda Aceh. Nah, bahwa patut ditunggu bahwa pertandingan nanti saya prediksi bakal seru karena tentu ini sudah memasuki pekan ketiga. Tentu saja 3 poin adalah suatu harga mati. Tentunya apalagi tuntutan dari kedua fans klub yang tentunya begitu militan yang sangat menginginkan timnya meraih kemenangan perdana di Liga 1 2021 nanti, Kak. Ya, dan dari kalau saya lihat dari pertandingan terakhir ya, PSS Sleman sama Arema FC itu kan pakainya 4-4-3. Mau nggak mau kan ini ya menyerang gitu kan. Nah, mungkin besok emang ya karena 3 poin ya tuntutannya itu pasti mungkin mereka akan memakai formasi itu lagi untuk mencetak gol dan meraih kemenangan sih. Dan di PSS Sleman sendiri baru 2 pemain ya yang bisa cetak gol tuh kayak Irfan Mila sama Ivan Bahdim. Nah, sementara tuh kalau di Arema itu Dendi Santosa sama si Hanif. Nah, kalau di Arema FC ini strikernya emang yang asing belum menunjukkan ini ya. Si Carlos Cortez tuh belum menunjukkan striker tuh harusnya cetak gol gitu kan. Nah, menurut kalian gimana nih kalau dari lini depannya itu kira-kira siapa yang bakal lebih unggul gitu? Ya, siapa dulu? Mas Lukman mungkin apa siapa? Mas Alif dulu. Oh iya. Ya, kalau dari statistik gue bahwa seperti saya bilang sebelumnya bahwa kemarin Carlos Fortes itu kurang dimanjakan oleh umpan-umpan silang lambung dari kedua sayapnya. Nah, terbukti bahwa di pekan kedua kemarin
gol tunggal dari Arema FC itu berawal dari umpan yang dikirimkan dari sisi kanan ke Carlos Fortes dan lalu disambut baik dengan Dendi Santoso. Nah, bahwa saya melihat bahwa sejatinya Arema FC harusnya memanfaatkan kelebihan yang dimiliki Carlos Fortes, yaitu adalah posturnya yang tinggi, yang mungkin dapat menyundul bola langsung atau memberikan trupas ke teman-temannya. Itu seharusnya bisa menjadi senjata rahasia bagi Arema FC. Namun nampaknya Arema FC masih kurang untuk melakukan umpan-umpan manja kepada Carlos Fortes. Nah, sedangkan dia PSS Sleman, saya melihatnya bahwa andalan PSS Sleman adalah serangan dari sisi kanan atau ke kiri, kedua sayapnya yang lincah, dan lalu masuk ke lini pertahanan lawan dan mengirimkan umpan pendek. Biasanya seperti Irfan Jaya mengirim, seperti kita lihat kemarin gol lawan Persija, Ilham Zarumila itu berawal dari tusukan dari Irfan Jaya, umpan lalu bola mantul dan lalu disambut oleh Ilham Zarumila. Dan berikutnya juga hampir sama seperti itu, bahwa tusukan-tusukan dari Irfan Jaya itu menjadi ibaratnya serangan utama atau salah satu andalan dari PSS Sleman dalam memecah kebuntuan. Begitu, Kak. Iya sih, setuju sih. Dia kan juga ini ya, kirim assist juga ya kemarin. Kasih golnya ke Irfan Mila pas lawan Persiraja Banda Aceh. Ya mungkin emang Irfan Jaya emang harus jadi pemain yang diwaspadai oleh Arema FC ya. Betul sekali, Kak. Lukman gimana? Lukman? Kalau menurut saya, Mbak, dari catatanku yang kemarin, PSS kan dominan nyerang lewat kanan dari Evans, Irfan Jaya, sama Bagus Muyeng. Sedangkan kalau dari kirinya tuh sangat minim itu, Mbak, dari Arthur, Irham, sama Irfan Bahdim lewat kirinya. Nah, kalau dari 2 pertandingan kemarin kan mereka mengandalkan kanan terus nih, sedangkan mereka punya Arsyad yang posturnya nggak terlalu ideal sekali buat target man. Nah, kalau mereka 2 pertandingan kemarin masih mengulang strategi yang sama di pertandingan ketiga besok sih pasti ketahuan sih akhirnya. Pasti langsung ditutup Irfan Jaya sama Irhamila sih kalau PSS. Nah, kemarin yang aku lihat dari Arema tuh semangatnya penyerang-penyerangnya tuh lari-larinya kencang-kencang itu, Mbak, dari dari Yudo sama sayap kirinya Dendik tuh menurutku sih bisa jadi opsi sih. Selain Fortes yang pasti akan diblok sama back PSS kayak Gufron, kayak Maslak, itu sih. Mungkin memanfaatkan kecepatan sayap-sayapnya itu, karena back kiri PSS itu berapa kali waktu lawan Persija tuh kan dieksploitasi banget sama Rico sih. Mungkin itu sih yang akan diincar Coach Eduardo. Berarti ini bakal jadi tugas beratnya Arthur Irawan ya di kiri ya, meredam serangan dari sayap kirinya Arema gitu ya. Tapi kemarin Carlos Fortes cukup oke sih. Dia assist juga kan ya. Iya, lewat sundulan kepalanya. Sundulan gitu. Berarti peluang kedua tim tuh kira-kira bakal siapa nih yang? Apakah imbang atau seri atau Arema di atas angin atau PSS di atas angin? Menurut kalian gimana? Apalagi ini kan PSS kan baru dapat berapa poin ya? 1 poin ya? Baru satu poin. Arema 2 poin. Kalau imbang lagi mereka cuma dapat berapa? 2 poin sama 3 poin lagi. Ini udah pekan ketiga gitu. Kira-kira gimana nih peluangnya? Siapa, Mas Lukman? Monggo atau Lukman? Kalau peluangnya sebenarnya lini belakang PSS itu kuncinya sama dari Maslak sama Gufron sih, Mbak. Kalau mereka udah 70 menit, 80 menit kecapean ya udah pasti dibombardir sama lini depannya Arema sih. Itu sih yang paling kelihatan dari lawan Persiraja kemarin kan blundernya Maslak. Terus karena Gufron harus nutup posisinya Arthur,
terus di backup lagi, pasti kelelahan itu sih yang jadi faktor. Mungkin Arema lebih unggul sih menurut saya dari stamina ya. Kalau menurut saya pribadi bahwa Arema FC dan PSS Sleman ini memiliki, kalau dari lini belakang memiliki masalah yang sama ya. Arema FC juga memiliki permasalahan di lini belakang. Kita lihat, kita telisik dari gol-gol yang terjadi kemarin. Pas pekan pertama, gol PSM Makassar yang bersarang ke gawang Arema FC itu terjadi ya dari masalah dari lini belakang, bahwa bagaimana Arema FC tidak bisa mengantisipasi pergerakan second line, bahwa Ilhamuddin Armain bisa cukup berdiri bebas dan melesakan gol. Nah, yang kedua yang juga menarik adalah pas kemarin melawan Bayangkara FC, bahwa Ezekiel Enduasel itu berdiri di kotak penalti 2 versus 3 melawan back Arema FC. Namun Ezekiel Enduasel dengan cerdik mampu menerima umpan dengan baik dan menyundul bola dan membobol gawang Arema FC. Tentu ini bakal menjadi sorotan bahwa lini belakang harus diperbaiki. Nah, lalu PSS Sleman juga sama. Hal yang menjadi sorotan adalah bahwa kemarin pas lawan Persiraja Banda Aceh, kalau nggak salah gol terakhir Paulo Henrique, itu saya lihat 2 versus 5. Maksudnya 2 pemain Persiraja versus 5 pemain PSS Sleman. Itu Paulo Henrique dengan cerdik, dengan umpan 1-2 dengan rekannya, mampu mencetak gol di menit 85. Bahwa ini salah satu masalah yang cukup berat lini belakang PSS Sleman dan perlu diperbaiki jika ingin meraih kemenangan di pekan ketiga nanti melawan Arema FC, Kak. Menurut saya seperti itu. Oh, berarti ini ya. Kalau dilihat-lihat dari pertandingan terakhir tuh Arema FC tuh kebobolannya tuh di menit sekitar 71-an ke mau selesai gitu kan. 71 ke atas gitu. Nah, terus kayak Persiraja Banda Aceh tuh, Persiraja Banda Aceh. PSS Sleman tuh kebobolannya juga sama kan. Dari menit ke, misal dia udah unggul nih 2-1 gitu kan. Terus dia kebobolan 2 gol lagi tuh di menit ke akhir gitu kan, 67, 84 gitu. Ya mungkin karena ini ya fisiknya ya, di fisik pemain bertahannya itu emang di menit-menit seperti itu rawan kan ya. Mungkin nanti ya siapa yang fisiknya oke di lini bertahannya itu mungkin bakal bisa jadi kunci untuk memenangkan pertandingan gitu. Iya, betul. Jadi gimana nih prediksi skornya kira-kira? Skornya kalau imbang lagi juga nggak apa-apa loh. Kalau imbang lagi juga nggak apa-apa. Kalau imbang lagi juga nggak apa-apa. Biar seru ya, imbang tapi 2-2, Pak. Kayaknya lebih seru ya. Oke. Gimana, Liv? Berapa ini? Kalau saya melihatnya begini, bahwa Liga 1 2021 ini sangat menarik, bahwa hingga pekan kedua itu tidak pernah adanya tim yang tidak mampu mencetak gol, bahwa tidak ada skor 0-0, bahwa saya memprediksi bahwa pertandingan ini juga bakal seru dan bisa saja banjir gol karena kedua tim belum mampu meraih kemenangan perdana. Tentunya memburu 3 poin adalah harga mati. Dari statistik di Liga 1 2019 kedua tim juga saling mengalahkan, yaitu Arema FC pertama kalah 1-3 melawan PSS Sleman, lalu di putaran kedua Arema FC menang 4-0 atas PSS Sleman. Bahwa dilihat bahwa kedua tim ini cukup saling kuat, saling mengalahkan. Nah, kalau dari statistik di Liga 1 ini 2021 saya lihat bahwa Arema FC di atas angin. Walaupun memang lini serang harus diperbaiki dan lini pertahanan juga diperbaiki. Saya pegang Arema FC menang skor tipis lah 1-0, Kak, sepertinya. Oke, berarti kemungkinan PSS untuk cetak gol nggak ada ya. Di 1-0. Nah, mungkin kira-kira itu dulu ya soal prediksi PSS Sleman melawan Arema FC. Nanti kita sambung lagi ke prediksi pertandingan berikutnya. Sekian dulu dari saya Meta dan rekan saya. Tadi belum perkenalan ya, lupa ya. Dan rekan saya Lukman sama Alif. Halo Bola Supporter. Ya, kita undur diri dulu ya. Kita sambung ke review-review berikutnya. Dadah.
Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.